Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan video roleplay mengenai penerapan IPE dan IPC dalam pelayanan kesehatan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Ana Agung Dharma Prayoga dengan NIM C1122039 bertugas sebagai editor dan pasien. Yang kedua, Diah Puspita Dewi dengan NIM C1122043 bertugas sebagai narator dan pasien. Yang ketiga, Igede Arya Lesmana dengan NIM C1122046 bertugas sebagai dokter, ahli gizi dan apoteker. Yang keempat, Niwayan Dina Puspasari dengan NIM C1122074 bertugas sebagai keluarga pasien dan petugas lab. Sebelum kita memulai alur cerita studi kasus kelompok kami, saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu definisi IPE dan IPC, manfaat dan tujuannya. Pengertian IPE. IPE atau Interprofessional Education adalah suatu proses yang melibatkan sekelompok mahasiswa atau profesi kesehatan yang memiliki perbedaan latar belakang profesi, melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu untuk berkolaborasi. Sedangkan IPC atau Interprofessional Collaboration adalah kemitraan antara tim penyediaan layanan kesehatan dan klien dalam pendekatan kolaboratif dan terkoordinasi untuk pengambilan keputusan bersama seputar masalah kesehatan dan sosial. Selanjutnya, tujuan dari IPE dan IPC. Tujuan dari IPE dan IPC adalah praktik kolaborasi antara profesi di mana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana kerjasama dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Dan yang terakhir ada manfaat dari IPE dan IPC. Menurut WHO tahun 2010 menjelaskan bahwa IPE dan IPC berpotensi menghasilkan berbagai manfaat dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama ada kerjasama tim, yang kedua peran dan tanggung jawab, yang ketiga komunikasi, yang keempat pembelajaran dan refleksi yang kritis, yang kelima hubungan dengan pasien dan mengenali kebutuhannya, dan yang keenam etika praktek. Baik, langsung saja kita memulai alur cerita. Diceritakan di sebuah rumah sakit, datanglah seorang pasien bernama Tuan Agung dengan keluhan demam, nyeri perut, disertai dengan muntah dan mengalami diare berdarah. Keluarga Tuan Agung menanyakan kepada perawat rencana perawatan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu perawat merencanakan intervensi dengan mengidentifikasi kebutuhan makanan dan cairan yang dibutuhkan bagi Tuan Agung, sehingga perlu berkoordinasi dengan staf gizi klinik, lalu diperlukan juga berkoordinasi dengan laboran untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut, dan berkonsultasi kepada dokter umum untuk menanyakan pengobatan apa selanjutnya yang harus diberikan kepada Tuan Agung. Sus, permisi sus, tolong sus, suami saya tadi terlihat lemas, sempat sakit kepala, nyeri perut dan diarenya berdarah sus. Baik Bu, untuk pasien silahkan langsung ke ruangan dokter dan Ibu bisa mendaftarkan ke loket. Oh baik sus, terima kasih. Perawat mengantarkan pasien dan keluarganya menuju ruangan dokter. Kemudian perawat melaporkan keluhan-keluhan pasien kepada dokter umum. Selamat sore dok. Sore, silakan duduk. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bisa dijelaskan keluhannya apa? Untuk nama saya tuh Ana Agung Dharma Prayoga dok. Untuk keluhan saya tuh kepala saya pusing dok, atau perut saya juga sakit banget. Baru tadi saya diare dok. Itu kalau boleh tahu kira-kira penyakit saya apa ya dok? Kalau begitu, saya periksa terlebih dahulu ya Pak. Setelah diperiksa oleh dokter. Baik Bapak, sebelumnya tadi Bapak sempat mengonsumsi apa ya Pak? Tadi siang saya cuma makan nasi bungkus dok pas istirahat kerja. Baik Bapak, dari diagnosa saya, mungkin Bapak mengalami keracunan makanan. Namun saya belum bisa memastikan kebenarannya. Maka dari itu saya anjurkan Bapak untuk memeriksa ke laboratorium. Baik Sister, pasien bisa diantarkan ke ruang laboratorium ya.
Baik Pak, mari saya antarkan ke apotek dulu. Setelah itu saya antarkan Bapak ke lab untuk pengecekan. Baik, Sus. Terima kasih, dokter. Perawat mengantarkan pasien menuju ke apotek bertemu dengan apoteker untuk menebus obat. Permisi, Pak. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ini, Pak, saya mau menebus obat yang diberikan dokter tadi. Baik, boleh saya lihat resepnya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Agung. Baik, dengan Bapak Agung, obat yang diresepkan dokter ada 3, yaitu paracetamol, antibiotik, dan loperamid. Mohon ditunggu sebentar ya, saya siapkan dulu obatnya. Apoteker menyiapkan resep obat yang diberikan oleh dokter dan memberikannya kepada pasien. Baik, dengan Bapak Agung, ini obat yang diresepkan oleh dokter. Paracetamol dan antibiotik bisa diminum 3 kali sehari. Untuk loperamid bisa diminum 2 kali sehari. Baik, Pak. Terima kasih. Dan untuk pembayarannya, Bapak bisa dijadikan satu dengan pembayaran lainnya selama Bapak masih melakukan pemeriksaan. Mari Pak, selanjutnya saya akan antarkan Bapak ke ruangan laboratorium. Perawat mengantarkan pasien menuju laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Selamat sore Bu. Selamat sore Sus, selamat datang di laboratorium. Jadi ini medical record Bapak Agung Bu dengan diagnosis sementara mengidap keracunan makanan. Baik, Bapak silakan duduk dulu biar saya jelaskan prosedurnya. Jadi saya akan mengecek darah Bapak. Setelah itu Bapak bisa kembali pulang dengan membawa sampel BAB Bapak besok. Jadi pemeriksaan darah dan feses ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya racun seperti botulisme yang sangat berbahaya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak untuk besok datang kembali dengan membawa sampel BAB yang sudah ditampung di sini. Baik, untuk sekarang saya periksa dulu darahnya ya Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Keesokan harinya, pasien kembali ke rumah sakit dan bertemu dengan perawat. Selamat pagi Bapak. Mari langsung saja saya antar Bapak menuju ke lab. Baik, Sus. Pasien dan perawat menuju laboratorium untuk mendapatkan hasil pemeriksaan. Selamat datang Bapak. Bapak bagaimana keadaannya Pak? Aduh, Sus. Perut saya masih sakit, Sus. Berarti Tapi sebelumnya sudah diberikan obat dengan dokter umum? untuk obat saya belum diberi sama dokter, Sus. Baik Bapak, saya periksa terlebih dahulu. Bapak bisa menunggu di luar. Sementara saya dan tim akan memeriksa dan meneliti apa saja yang didapat dari pemeriksaan feses dan darah Bapak. Baik, Bu. Terima kasih. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan terhadap darah dan feses pasien. Baik Sus, ini hasil pemeriksaan lab pasien. Pasien silakan dibawa ke dokter umum ya. Baik Bu. Perawat mengantarkan pasien kembali ke dokter umum, serta perawat memberikan hasil lab kepada dokter. Baik, saya lihat dulu hasil pemeriksaan labnya ya. Dari hasil pemeriksaan lab sesuai dengan diagnosis saya bahwa Bapak mengalami keracunan makanan. Karena setelah melakukan pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya botulisme yang disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Jadi Bapak sering diare dan muntah, di mana itu menyebabkan Bapak kekurangan cairan atau bahkan menyebabkan berat badan Bapak menurun. Dan hal tersebutlah yang membuat Bapak lemas. Oleh sebab itu, maka saya akan oper Bapak ke ahli gizi agar kebutuhan makanan dan kebutuhan cairan Bapak dapat terpenuhi. Baik Sus, silakan pasien bisa diantar menuju ahli gizi. Perawat membawa pasien untuk menemui ahli gizi. Silakan Bapak bisa langsung masuk ke ruangan. Ahli gizi tersebut kemudian membawa medical record pasien. Selamat siang Bapak, setelah melihat hasil medical record Bapak, dinyatakan mengalami keracunan makanan. Jadi di sini juga ditulis Bapak mengalami diare dan muntah, yang dimana hal tersebut membuat Bapak kekurangan cairan dalam tubuh, bahkan membuat penurunan dalam berat badan Bapak. Nah, maka dari itu saya akan memberikan solusinya agar dapat memperingan Bapak. Bapak dapat menggantikan nasi dengan kentang. Bapak juga bisa mengkonsumsi makanan yang berkuah seperti sup. Di sini Bapak juga harus lebih sering minum air putih agar cairan tubuh Bapak bisa terpenuhi. Nah, sedangkan makanan dan minuman yang harus Bapak hindari adalah kopi, soda, teh, dan minuman yang berkafein.
Dan juga Bapak harus mengurangi makanan yang pedas karena hal tersebut dapat membuat diare Bapak semakin buruk. Dan Ibu tolong diawasi ya Bapaknya. Baik Pak, terima kasih. Sekian pemaparan video dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya lagu Rizky Febrian. Tear on